Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Jentera secara online edisi 15 April 2020. Nah, di edisi kali ini kita mengangkat tema menjaga mental tetap sehat di tengah pandemi untuk mahasiswa rantau. Namun, eh, nggak hanya terbatas dengan mahasiswa rantau nih, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lainnya kali ya, Mbak. Oke, Iya, kurang lebih kita memiliki waktu 2 jam dan kita tentunya akan membahas seputar kesehatan mental dan mungkin di akhir sesi nanti kita akan mengadakan tanya jawab sama Mbak Maria. Nah, narasumber kita hari ini kebetulan Mbak Maria Puspita adalah seorang psikologi klinis dewasa yang menempuh pendidikan S1 psikologi dan S2 psikologi profesi klinis dewasa di Universitas Tarumanegara. Nah, saat ini juga Mbak Maria merupakan psikolog mitra Yayasan Pulih. Nah, mungkin aku akan mulai terlebih dahulu karena kemarin aku juga udah ngebuka sesi tanya jawab di Instagram dan ada teman-teman juga yang by personal chat nanya ke aku gitu Mbak. Di situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini banyak kampus yang udah nerapin dan mungkin hampir setiap kampus yang udah nerapin belajar di rumah atau study from home. Nah, kemarin pas saat aku buka open pertanyaan itu, banyak sekali respon dari teman-teman, khususnya mahasiswa rantau nih Mbak, mahasiswa yang memang nggak bisa pulang nih ke daerah asalnya karena mungkin harus menjaga diri dan juga menjaga keluarga juga. Nah, aku bakal sampein beberapa poin penting yang aku dapat dari mereka. Pertama tuh, kebanyakan mereka merasa cemas dan merasa takut karena pandemi ini membuat situasi tidak menentu kepada mereka gitu. Yang kedua, kadang pikiran mereka tuh cenderung negatif aja gitu Mbak. Aku nggak tahu kenapa gitu. Dan membuat mudah panik, terkadang emosi dan stres juga. Stresnya meningkat gitu. Kemudian ada juga yang nyampein kebutuhan hidup menipis namun takut untuk keluar rumah. Hal itu kayak berpengaruh banget. Kita kayak kalau mau ke sini parno, jadi ke sini mau parno gitu. Nah, dan yang paling terpenting di situasi ini mereka nggak berada di tengah keluarga dan menambah stres beban mereka gitu. Ditambah lagi harus kuliah online dan banyak problem lainnya. Mungkin Mbak Maria bisa mengupas apa ya, mengupas hal-hal tersebut. Apakah kemudian hal-hal tersebut wajar kita alami di saat situasi yang seperti ini dan bagaimana seharusnya kita merespons situasi kayak gini, Mbak? Mungkin Mbak Maria bisa menjabarkan dan membedah terkait situasi yang dialami oleh teman-teman ini, Mbak. Silakan, Mbak. oke, iya terima kasih Yogi. Selamat sore semuanya. Tadi sudah perkenalan, uh, saya boleh share screen dulu ya. Oke, boleh, Mbak, boleh. Ya sambil menunggu bisa share screen, mungkin ya tadi kan ada uh, banyak ya masukan keluhan yang disampaikan mahasiswa terkait situasi sekarang, situasi sedang ada wabah pandemi virus COVID-19 ini, ada rasa cemas, ada rasa pikiran-pikiran yang jadi negatif, terlebih ketika uh, kita nggak ada di tengah-tengah keluarga buat mahasiswa-mahasiswa yang perantau, yang tidak, ya mungkin tinggal sendiri gitu di Jakarta. Ya pasti kan ada situasi tertentu yang mungkin berbeda dengan misalnya ya mahasiswa juga, tapi masih sama keluarga, mungkin ada isu-isu yang berbeda gitu. Nah, hmm, sudah keluar ya, Oke, sudah, Mbak. sudah ya. Oke. Ya, kita kita sebenarnya bisa lihat dulu nih. Sebenarnya mungkin teman-teman di sini udah tahu, udah banyak lah membaca apa sih sebenarnya itu virus corona COVID-19. Kalau di sini saya mau tekankan di sini uh, virus ini kan sebenarnya baru ya, baru terdeteksi pertama kali pun di Wuhan, di China, Desember akhir tahun lalu. Mungkin sampai sekarang baru sekitar 4 bulanan gitu. Di Indonesia sendiri, pasien yang terkonfirmasi positif pertama kali itu baru muncul di awal Maret. Kalau nggak salah tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Jadi memang ini sebenarnya situasinya baru, virusnya baru muncul. Ada sebelumnya virus corona yang lain, tapi mungkin berbeda. Dan di sini kenapa akhirnya muncul nih ada rasa cemas, ada rasa takut, karena virus ini pun
akhirnya penyebarannya cepat dan begitu luas. Yang tadinya hanya di Wuhan, bisa sampai menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Italia juga banyak. Jadi persebaran virusnya ini sangat cepat dan sangat luas. Akibatnya sendiri, ya banyak gitu. Di Wuhan sendiri aja kan sudah ada lockdown. Kemarin sempat lockdown mungkin selama 3 bulan gitu. Di Indonesia sendiri kita lihatlah di Jakarta sudah diterapkan social distancing atau physical distancing. Jadi kita tidak boleh yang tadinya mungkin kita bisa kumpul sama teman-teman, kuliah ya kita ke kampus, kelas sama-sama. Tapi kita nggak boleh sekarang kumpul dengan lebih dari 5 orang, harus berjaga jarak satu sama lain. Dan ini kan suatu perbedaan yang tadi kita bisa ketemu sama teman ya kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol aja seperti biasa, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kita harus di karantina sendiri di rumah ya mungkin dengan keluarga kita saja atau mungkin yang mahasiswa perantau ngekos ya sendirian aja gitu kan. Di sini kan ada jarak sosialnya pun jadi lebih jauh daripada yang lainnya. Apalagi sekarang Jakarta juga sudah ada pembatasan sosial berskala besar PSBB. Di sini akibatnya pun bukan hanya secara sosial kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa beraktivitas, tapi kita mau pergi kemana-mana pun susah. Transportasi sudah dibatasi, ojol tidak boleh bawa penumpang. Lalu misalnya yang tadinya kita naik Grab atau naik mobil, taksi online bisa rame-rame, ini nggak boleh lagi, sudah ada pembatasan. Ini kan juga sesuatu yang berbeda gitu, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Lalu belum lagi teman-teman mahasiswa di sini harus school from home gitu, yang tadinya ke kelas, yang seperti tadi harus ke kelas, kuliah, tapi sekarang harus semuanya serba internet. Yang tadinya kita bisa ketemu sama teman, tapi sekarang kita ketemunya antara handphone atau laptop untuk kuliah gitu. Belum lagi ketika kita harus school from home atau work from home, kita harus ada permasalahan, kita harus ada data internetnya cukup atau tidak, koneksinya baik atau tidak. Ini kan suatu permasalahan juga. Belum lagi yang tadi kan juga sempat disampaikan, kebutuhan sehari-harinya jadi susah nih. Mau belanja aja susah, mau memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah. Belum lagi yang kemarin kan sempat ada panic buying, harga semua bahan pokok juga mungkin naik, kebutuhan terhadap vitamin juga jadi harganya juga naik. Lalu dampak ekonominya juga bisa jadi misalnya teman-teman yang ada yang kuliah sambil kerja, mungkin ada pengurangan pendapatan atau dari keluarganya, dari orang tuanya yang tadinya dapat karena kondisi ekonominya juga sudah berubah, jadinya misalnya uang jajannya jadi terlambat datangnya atau misalnya jadi berkurang. Ini kan juga suatu permasalahan sendiri gitu. Tapi memang perlu diingat yang tadi seperti saya bilang, virusnya baru muncul, para peneliti pun masih berusaha untuk mencari tahu virus ini seperti apa, vaksinnya bagaimana supaya cepat bisa ditemukan. Jadi memang kondisinya masih baru dan belum pernah kita alami sebelumnya gitu. Kalaupun misalnya dulu ada wabah, misalnya dulu kan ada flu Spanyol ya, atau mungkin dulu ada SARS, mungkin tidak sebesar yang sekarang, atau mungkin kita nggak pernah ngalamin yang dulu yang flu Spanyol yang 1 abad yang lalu. Kita tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi yang selama kita hidup, mungkin saat ini kita belum pernah nih ngadepin situasi yang seperti ini. Sehingga ketika adanya perubahan-perubahan itu, akhirnya menuntut kita yang pola perilaku kita jadi berubah. Dan itu harus berubah secara tiba-tiba. Yang tadinya normal-normal saja, ya aktivitas seperti biasa, naik busway seperti biasa, naik KRL seperti biasa, tiba-tiba kita tidak dibatasi. Waktu transportasinya dibatasi, kegiatannya dibatasi, dan ini memang kita mau tidak mau harus mengubah perilakunya. Perilaku kita sendiri harus diubah secara tiba-tiba. Nah, biasanya reaksi apa yang muncul? Secara umum, masyarakat mengalami reaksi ketika kita tahu ada wabah penyakit, ada pandemi penyakit. Pasti kita biasanya orang-orang akan berusaha untuk melindungi diri nih, jangan sampai nih kena penyakit ini dengan resiko yang ada, bahwa ya oke lah ini virus flu, tapi bukan virus flu yang biasa, karena ternyata
resikonya juga besar, resiko komplikasinya juga besar. Persentase kematiannya pun ya kalau di Indonesia bisa sekitar 89% gitu. Sehingga secara umum masyarakat akan bereaksi bagaimana caranya supaya kita terbebas atau tidak tersentuh nih sama virus ini. Sehingga kita berusaha nih untuk melindungi diri kita dari virus. Caranya ya yang kemarin-kemarin kan sempat tuh masker jadi langka karena semua orang berebut mau mendapatkan masker supaya tidak kena virusnya. Atau hand sanitizer jadi langka juga atau jadi mahal harganya. Karena ini adalah usaha untuk melindungi diri sendiri dari virus itu, karena kita nggak mau kena virus itu. Lalu ada kekhawatiran dengan semakin banyaknya orang yang terkena virus tersebut, di Jakarta, di Indonesia sendiri sudah 4 ribuan gitu kan, sudah 4 ribuan, bagaimana apakah kita bisa ketika misalnya kita sakit apapun lah, bukan hanya kita misalnya terdeteksi atau terpapar virus corona, ketika kita misalnya sakit dengan situasi banyak yang sudah terkena virus positif, akses terhadap kesehatan apakah akan tetap bisa berjalan atau aksesnya akan lebih mudah? Akan ada kekhawatiran seperti itu. Kalau misalnya sakit, kira-kira apakah kita akan dilayani di layanan-layanan kesehatan atau apakah akan diterbengkalai atau seperti itu. Jadi ada kekhawatiran bagaimana nih kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita tahu bahwa misalnya kita pernah berdekatan sama pasien yang sudah positif. Bagaimana kita supaya harus ya misalnya kita sakit, bagaimana kita berobat? Langkah-langkahnya seperti apa untuk bisa mendapatkan pengobatan atau pemeriksaan gitu. Ini ada kekhawatiran juga terhadap situasi seperti itu. Lalu dengan situasi karantina saat ini ada physical distancing, ada PSBB, akhirnya orang akan membatasi pergerakannya. Dan di sini pun ada dampaknya sendiri. Jadi setiap orang merasa terisolasi, yang tadinya ketemu sama orang lain, bisa ngobrol orang lain ketemu, tapi sekarang nggak bisa lagi, hanya bisa mungkin teleponan, video call, atau dengan media yang lain. Akhirnya timbul perasaan terisolasi, bahwa kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya kita lakukan gitu. Dan rasa terisolasi secara sosial ini bisa menimbulkan perasaan kesepian bahwa kita merasa sendiri. Misalnya teman-teman yang ngekos, teman-teman merasa ya kita berada sendirian di kos, mungkin ada teman-teman kosnya, tapi kita tidak bisa ketemu mungkin sama teman-teman yang tadinya kita ya main-main aja sama-sama, tapi ini sekarang nggak bisa, paling cuma WhatsApp-an atau teleponan, jadi akan timbul perasaan kesepian. Lalu bisa juga merasa bersalah, misalnya kita tahu kita bisa untuk karantina mandiri, kita bisa untuk menerapkan social distancing atau physical distancing, tapi keluarga kita yang mungkin masih harus bekerja atau teman-teman kita yang masih harus bekerja, orang-orang yang bisa mensupport kita, yang membantu kita terhadap kegiatan sehari-hari tetap bekerja, tetap keluar rumah, tetap naik angkutan umum. Ini kan mereka juga punya dampak atau punya resiko tersendiri nih, dan mungkin ada akan perasaan bersalah bahwa kenapa kita bisa diam aja tapi orang lain harus bekerja untuk kita, harus tetap beraktivitas demi kita. Nah, ini biasanya juga akan timbul perasaan bersalah. Lalu reaksinya juga bisa menimbulkan stres. Stres ini seperti apa? Kalau misalnya stres yang ketika orang misalnya individu memang sudah punya kecenderungan permasalahan psikologis tertentu. Misalnya memang orang tersebut sudah punya kecemasan atau memiliki permasalahan yang akhirnya membuat dia misalnya depresi atau punya anxiety. Akhirnya dengan situasi yang sekarang yang semakin sempit lingkup sosialnya, bisa jadi itu akan lebih membuat mereka jadi stres. Karena ya lingkupnya semakin kecil, semakin susah mereka untuk bisa ketemu sama orang lain, atau mungkin berpergian ke tempat yang mungkin biasanya mereka suka. Yang membuat mereka senang. Akhirnya itu juga penghasilan.
Kalau yang teman-teman yang misalnya bekerja, mungkin ada penghasilannya bisa berkurang, atau mungkin sudah tidak bekerja sama sekali, atau mungkin teman-teman yang mendapatkan ini apa namanya uang jajan dari keluarga, jadi mungkin jadi terhambat. Nah ini kan juga bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana untuk bisa tetap belanja, untuk tetap bisa makan. Ini kan juga membuat kita jadi berpikir ulang, ini bagaimana kondisinya harus seperti ini. Jadi tingkat stresnya pun bisa lebih meningkat. Lalu untuk orang-orang yang misalnya tergolong ODP atau PDP atau misalnya sudah terkonfirmasi positif, bisa jadi stresnya pun akan meningkat karena adanya stigma dari penyebaran COVID ini. Mungkin kalau sekarang kan dilihat dari berita-berita kan ada juga yang tidak boleh pulang ke kosannya, nggak boleh tinggal di situ, seperti diasingkan dari lingkungan. Ini juga akan membuat stres sendiri, akan membuat isu tersendiri, permasalahan sendiri. Lalu ketika misalnya ada stigma itu, lalu dijauhkan, yang kita sudah menerapkan social distancing itu, lalu semakin dijauhkan lagi, kan semakin sempit lagi jarak yang bisa dilampaui, yang bisa pergerakannya semakin sempit lagi gitu. Lalu bisa juga tingkat stres ini bisa meningkat ketika misalnya kita punya kerentanan terhadap kekerasan. Misalnya di rumah kondisinya tidak aman, kondisinya tidak nyaman, ada kekerasan. Mungkin bukan hanya di rumah, dengan teman misalnya ada individu yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Ketika situasi ini COVID ini muncul, mungkin saja ada kerentanan bahwa kekerasannya itu akan semakin meningkat, dan ini juga akan meningkatkan stresor buat individu tersebut. Lalu untuk mahasiswa perantauan, yang seperti tadi udah disebutkan, jauh dari keluarga, dengan situasi seperti ini, yang seharusnya bisa lebih mendekatkan diri mungkin dengan teman atau keluarga untuk saling mendukung, jadi nggak ada keluarga yang di dekat kita secara fisikal. Ya, lalu misalnya ya pergerakannya mungkin hanya sebatas nggak bisa keluar rumah, nggak bisa pergi. Misalnya kalau di rumah kan dia bisalah jalan-jalan ke teras dulu atau jalan-jalan ke ruangan lain misalnya. Tapi ketika teman-teman yang ngekos, teman-teman yang merantau di sini, ya pergerakannya ya mungkin hanya di kamar saja, atau mungkin di sekitar kosnya aja, nggak bisa kemana-mana gitu. Dan ini kan juga semakin terisolasi gitu. Lalu fasilitas dan kebutuhan sehari-harinya juga terbatas. Mungkin kalau yang di kos untuk mendapatkan hiburan juga mungkin agak lebih terbatas misalnya dibandingkan dengan yang tinggal di rumah. Kalau mungkin di rumah ada TV atau mungkin ada hiburan-hiburan lain. Mungkin ada teman-teman yang di kosannya mungkin nggak punya TV atau ya fasilitas hiburannya terbatas. Jadi serba bingung apa yang bisa dilakukan di dalam rumah, di dalam kosan gitu kan. Lalu kebutuhan sehari-hari mungkin kalau ada di rumah gitu kan, kebutuhannya masih bisa lebih mudah gitu. Ada keluarga, misalnya ada orang tua yang mungkin yang masakin, yang ada kebutuhan sehari-harinya mungkin masih bisa tercukupi gitu. Tapi ketika kita sendiri, mahasiswa perantauan ini sendiri dalam kos sendirian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga lebih terbatas dibandingkan ketika di rumah atau ketika sebelum ada COVID ini. Lalu akhirnya karena situasi itu jadi bingung nih, mau mudik atau enggak ya? Mau pulang apa enggak ya? Sedangkan kita sudah dihimbau untuk seharusnya nggak pulang dulu nih, memutus pensinya ada di kos sendirian, ya dengan semua batasan itu, ya pasti kan kita ada kerasa ya pingin pulang, mungkin ada kerabat-kerabat yang dekat. Tapi kalau misalnya mudik, ada kemungkinan kita misalnya kita nggak tahu kalau bahwa kita membawa virus juga, tapi nggak ketahuan, nggak ada gejala. Jadinya akan ada dilema nih, mau mudik apa enggak ya, mendingan pulang atau tidak ya, gitu kan. Nah, lalu ketika ada situasi stres ini sendiri, akhirnya timbullah nih pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif. Kita bisa merasa takut, kita bisa merasa cemas dengan situasi virus ini, kita juga mungkin bisa ngerasa sedih. Misalnya ada teman-teman kita yang sudah
terkena virus ini atau keluarga kita atau kerabat kita bisa merasa sedih, kita merasa mungkin bingung dengan situasi yang baru ini harus ngapain, di rumah aja, harus sekolah juga, misalnya kuliah juga bingung nih bagaimana caranya biar bisa tetap belajar, tetap bisa mendapatkan ilmu yang seharusnya didapatkan dengan misalnya dengan Zoom lah, dengan aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin kita jadi bingung nih harus apa. Lalu mungkin bisa juga timbul marah. Kenapa? Ya, melihat misalnya rasa marah bisa muncul juga ketika melihat ternyata kita sudah physical distancing, kita sudah social distancing, tapi ada orang lain yang masih saja nggak melakukan itu. Akhirnya muncul, kenapa sih mereka seperti itu? Kenapa sih seperti itu? Jadinya memperpanjang semua proses isolasi ini akan semakin panjang gitu kan. Lalu dengan situasi ini juga akhirnya ada perubahan, pola makan kita berubah, yang mungkin tadinya makan bisa sambil nge-mall, sambil nongkrong-nongkrong, bisa kapanpun kita mau gitu. Tapi sekarang kan harus mikir lagi, berarti kalau di rumah, oh harus masak dulu nih, karena kalau misalnya kalau mesen dari online aja, misalnya ya belum, biayanya mungkin lebih mahal, atau mungkin kalau misalnya keluar cari bahan makanan sendiri, ya pasti ada kerentanan untuk bisa ketemu sama virusnya sendiri gitu. Lalu ada perubahan pola tidur. Lalu kita jadi sulit juga karena timbulnya pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif, akhirnya kita jadi susah untuk konsentrasi. Karena pikiran kita, kapan nih selesai, atau gimana nih supaya nggak kena virus ini, atau pikiran-pikiran negatif, rasa takut, seperti yang tadi, rasa takutnya gimana nih supaya nggak kena, bingung bagaimana dengan kondisi ini. Akhirnya dengan semakin banyaknya perasaan negatif, semakin banyaknya pikiran negatif yang kita punya, kita akan semakin sulit untuk berkonsentrasi ketika sekolah, ketika kuliah misalnya. Dan ini akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik kita dan kesehatan psikologis kita, karena secara fisik dan psikologis ini akhirnya berkaitan. Ketika misalnya kita sakit, ketika kita sakit mungkin saja itu akan berpengaruh sama kondisi psikologis kita. Kita takut bahwa kita sakit, gimana caranya kita bisa sembuh. Tapi misalnya pun kita lagi sehat-sehat aja, tetapi kita banyak nih pikiran negatifnya, banyak nih perasaan-perasaan negatif yang kita punya, akhirnya itu mempengaruhi fisik kita juga. Yang disebutkan sekarang kan banyak tuh disebut bahwa untuk bisa mencegah ini kita harus memperkuat imun sistem kita, supaya kita lebih bisa bertahan dari si virus ini. Tapi ketika kita punya pikiran yang negatif, kita dalam kondisi yang stressful ini, akhirnya berpengaruh, kita semakin lemah, pikiran kita semakin banyak, secara fisik kita semakin lemah, dan ini bisa berpengaruh lagi, balik lagi seperti rantai yang berputar-putar akhirnya. Karena kita jadi tidak bisa mempertahankan imun sistem kita yang baik gitu. Nah, yang perlu disadari adalah, ya kondisinya saat ini seperti saya bilang tadi, ini kondisinya baru. Kondisinya masih, bisa dibilang ini kondisinya nggak normal. Kalau yang normal-normal aja ya kita bisa pergi seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Tapi kondisinya dengan adanya virus ini, kita menghadapi kondisi yang tidak normal. Sehingga ketika kita merasa sedih, kita merasa takut, kita merasa cemas, kita bingung, atau marah, ataupun perasaan yang lain, sebenarnya dengan kondisi yang tidak normal itu, perasaan kita ini sebenarnya adalah perasaan yang wajar. Jadi, perlu disadari bahwa sebenarnya hampir semua orang pun bisa merasakan itu. Hampir semua orang merasakan takut seperti yang kita rasakan. Hampir semua orang merasa cemas. Hampir semua orang merasa bingung. Sehingga ini perlu kita sadari bahwa kita nggak sendirian nih mengalami ini. Kita bersama-sama mengalami ini, kita sama-sama menghadapi sesuatu situasi yang baru ini gitu. Nah, untuk bisa mengatasi ini, kita perlu tahu penyebab dari pikiran negatif kita itu apa. Perasaan negatif kita itu apa. Misalnya kita sedih, kenapa kita sedih? Misalnya sedih karena akhirnya nggak bisa berkumpul sama teman-teman. Atau kita takut karena misalnya ada tetangga yang sudah positif. Bagaimana caranya supaya kita juga nggak terkena. Kita harus coba cari tahu dulu penyebab dari pikiran negatif kita, penyebab dari perasaan negatif kita. Untuk apa kita tahu ini? Supaya kita bisa lebih mengontrol perasaan dan pikiran negatif itu. Perasaan negatif dan pikiran negatif ini perlu kita kontrol supaya kita tidak terus-menerus mengganggu pikiran itu
atau perasaan itu tidak terus-menerus mengganggu keseharian kita. Karena ketika ini terus pikiran negatif itu terus ada, perasaan negatif ini terus ada, akhirnya ini bisa mengganggu kualitas hidup kita. Sehingga walaupun perasaannya wajar kita ngerasa sedih, wajar kita ngerasa takut, wajar kita ngerasa cemas, tapi memang kita perlu untuk mengontrol pikiran tersebut supaya dalam keseharian kita bukan hanya rasa takut saja yang kita rasain, bukan hanya rasa cemas aja yang kita rasain, gitu. Dan memang dengan situasi yang baru, akhirnya kita perlu untuk beradaptasi. Karena situasinya baru, kita nggak mungkin bisa untuk memaksakan sudah PSBB, tapi nggak mau, pokoknya maunya kumpul sama teman-teman, maunya kuliah seperti biasa gitu. Nggak akan bisa seperti itu, sehingga kita pun perlu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, bahwa ya kita sedang menghadapi wabah pandemi virus dengan keterbatasan aktivitas yang harus kita lakukan, dan adaptasi ini sebenarnya juga penting supaya ketika kita bisa mampu untuk beradaptasi, akhirnya kita akan bisa mengembangkan resiliensi. Resiliensi ini apa? Resiliensi ini adalah ketahanan dan bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap suatu masalah, suatu kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin stresor yang berat. Ketika kita bisa membangun resiliensi ini, kita akan semakin bisa bertahan nih terhadap situasi yang saat ini pasti bukan situasi yang menyenangkan, bukan situasi yang membuat kita jadi nyaman gitu. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan resiliensi? Yang pasti dengan kondisi kita harus physical distancing, kita perlu untuk bisa tetap menjalani relasi dengan orang lain, baik itu dengan teman, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan orang lain. Karena memang kita perlu, namanya manusia adalah makhluk yang sosial gitu. Jadi kita memang perlu untuk melakukan relasi sosial, meskipun mungkin secara fisik tidak bisa, tapi memang kita juga perlu tetap membangun relasi dengan orang lain, ya mungkin dengan akses yang ada, dengan fasilitas yang ada, dengan gadget yang ada gitu. Dan kita pun perlu untuk bisa menerima dukungan dari orang lain, karena dukungan itu pun salah satu hal yang bisa menguatkan diri kita dari situasi yang saat ini gitu. Dan kita juga perlu tetap mengingat bahwa ya ini adalah satu permasalahan, tetapi memang masalah bisa diatasi. Mungkin masalahnya saat ini nggak bisa diubah, virusnya saat ini nggak bisa langsung dilenyapkan begitu saja, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita atau cara merespon kita terhadap suatu permasalahan. Ketika virusnya saat ini ada, sehingga kita cuma bisa di rumah saja. Oke, mungkin memang tidak menyenangkan, tapi bagaimana kita bisa mengubah pandangan, mungkin saatnya kita, misalnya, ya mungkin kita lebih bisa rileks, yang tadinya kita sibuk, mungkin kuliah, sibuk bekerja, mungkin sekarang kita bisa pergerakan kita lebih bisa slow down, bisa lebih banyak beristirahat. Jadi, kita perlu untuk lebih mengubah cara pandang kita terhadap suatu kejadian. Ya mungkin memang situasinya tidak menyenangkan, tapi bagaimana kita melihat situasi saat ini, itu yang sebenarnya bisa kita ubah. Dan kita juga perlu untuk menerima bahwa perubahan itu bukan bagian dari hidup. Ya, ini adalah salah satu bagian dari hidup kita, bahwa kita mengalami satu pandemi, dan kita perlu untuk menerima, supaya ketika sudah kita menerima, kita bisa tahu nih apa yang selanjutnya bisa kita lakukan. Lalu saat ini juga, mungkin karena pergerakannya juga terbatas, kita bisa lebih fokus sama tujuan yang mau kita raih. Dan mungkin sekarang ini kita perlu untuk membuat tujuan yang lebih realistis. Mungkin sebelum ada virus ini, kita sudah buat nih, tahun ini rencananya kita mau A, B, C, D gitu. Dengan situasi yang ada, perubahan ini yang ada, coba buat tujuan yang lebih realistis dengan kondisi yang sekarang. Mungkin kalau misalnya dulu kita pingin tujuannya kita pingin jalan-jalan kemana gitu. Sekarang nggak bisa. Lalu coba buat tujuan yang lain yang lebih realistis dengan kondisi yang sekarang seperti apa. Dan meskipun misalnya kita pergerakan kita terbatas, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal lain gitu. Kita tetap harus bergerak. Secara fisik kita harus bergerak, karena itu juga salah satu cara untuk bisa misalnya olahraga, atau mungkin ya misalnya jemur di sinar matahari, itu kan juga salah satu cara untuk kita mempertahankan daya tahan fisik kita, imun sistem kita. Jadi kita harus tetap bergerak.
secara fisik kita harus tetap bergerak, melakukan sesuatu, lalu dengan permasalahan yang sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Dengan situasi yang sekarang, kita apa yang bisa kita lakukan dengan situasi yang sekarang? Misalnya, kita susah nih mau belanja keluar rumah. Oh, sekarang ada kok bisa belanja online. Ya, mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Jadi, walaupun kita tidak bisa secara fisik, kita cuma ada di rumah aja, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun gitu. Lalu yang penting juga bahwa kita juga perlu untuk membangun pikiran positif terhadap diri sendiri. Ya memang situasinya saat ini tidak menyenangkan, semuanya sepertinya serba kacau gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil sesuatu pikiran yang positif. Yang seperti tadi, yang tadinya pergi ke misalnya banyak kegiatan di luar rumah, banyak kumpul sama teman-teman atau banyak punya ikut kegiatan yang lain. Sekarang hanya di rumah saja, kita bisa berpikir bahwa ya mungkin ini saatnya kita untuk istirahat, saatnya kita untuk lebih fokus ke misalnya ke hobi-hobi kita yang lain, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selain kegiatan-kegiatan yang ada di luar rumah. Lalu kita juga perlu ingat bahwa kita harus menyayangi diri kita sendiri. Sebenarnya misalnya kita mendapatkan dukungan dari orang lain, itu baik, tapi kita pun sendiri perlu untuk mendukung diri kita. Kita sendiri harus sadar gimana posisi kita, kondisi kita saat ini gitu. Dan ketika kita sadar kondisi kita saat ini, kita menyadari apa yang kita perlukan sekarang, apa yang kita butuhkan sekarang. Itu adalah salah satu cara untuk bisa ya kita sayang sama diri kita perhatian sama diri kita sendiri. Lalu dengan situasi yang sekarang, ada virus, ada nggak bisa kemana-mana, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, karena kita menghadapi suatu situasi pandemi, pasti suatu situasi yang ada penyakit, pasti kita perlu untuk pertama kali tetap memperhatikan kesehatan kita, kesehatan fisik kita. Ya, dengan sering-sering mencuci tangan, dengan himbauan-himbauan kesehatan yang sudah ada, cuci tangan 20 detik, menggunakan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, atau mungkin dengan suplemen vitamin, tetap berolahraga, mungkin kita bisa melakukan yoga sendiri di rumah dengan bantuan YouTube misalnya, itu kan tetap bisa kita lakukan gitu. Jadi, atau kita juga bisa tetap menjaga bahwa kita tetap tidur dengan cukup 8 jam sehari. Itu tetap harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik kita. Karena balik lagi ketika fisik kita jadi lemah, akhirnya ya mungkin akan lebih mudah untuk terpapar virus. Balik lagi yang tadi, hubungan antara fisik kita dan kondisi mental kita, kondisi psikologis kita. Jadi memang yang pertama kali kita harus jaga adalah kesehatan fisik kita dulu. Jangan sampai ya mungkin jadinya kita jadi lebih mudah untuk sakit. Nah itu yang harus kita jaga, harus kesehatan kita yang harus diutamakan dulu saat ini. Lalu selain itu, kita juga perlu untuk membatasi diri terhadap berita-berita terkait COVID-19 ini. Karena kita sadari atau tidak, berita-berita itu yang salah satu sumber yang membuat kita jadi merasa cemas. Ketika kita misalnya membaca adanya virus ini pertama kali pun, langsung timbul kecemasan, langsung timbul ini ketakutan. Lalu misalnya setiap hari ada update tentang angka penyebaran, angka kematian, angka kesembuhan, itu ketika kita terus-menerus terpapar sama berita-berita tersebut, akhirnya semakin tinggilah kecemasan kita, semakin bisa tinggi ketakutan kita. Nah, ini yang perlu kita batasi supaya tidak banyak terpapar dari berita-berita yang seperti itu. Lalu, kita juga perlu tahu berita-berita seperti apa yang memang akurat atau hanya hoax gitu. Karena memang akhirnya banyak sekali hoax-hoax yang ada pun yang membuat jadi semakin banyak ketakutan kita, semakin tinggi kecemasan kita. Jadi, ketika kalian misalnya harus baca berita atau harus tetap up to date dengan situasi yang sekarang, batasi diri. Mungkin kita bisa batasi dalam sehari ya kita coba, kita waktu baca berita kita ya mungkin hanya sekali saja misalnya gitu. Lalu dan ketika misalnya kita membaca berita pun, coba cari fakta yang akurat. Kita perlu tahu apa sih misalnya dari situasi ini. Mungkin ya kita ingin tahu angka penyebarannya sudah sebesar apa. Ya mungkin setelah, kan biasanya kan setiap hari ada update setiap sore. Ya mungkin saat itu ketika update, ya nggak apa-apa gitu. Kita cek sudah sebesar apa atau sudah sebanyak apa, peningkatannya seperti apa untuk tahu situasinya. Atau misalnya ada
dari pemerintah sudah ada regulasi yang baru terhadap misalnya kemarin PSBB. Kita perlu tahu, memang kita perlu tahu itu. Tapi coba batasi, jangan terlalu banyak terpapar sama berita dan coba cari berita yang benar-benar terpercaya dan akurat gitu. Lalu kita juga perlu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan karena ya situasinya sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami gitu kan. Kita perlu untuk mencari aktivitas yang membuat kita tetap senang, membuat kita tetap excited dalam menghadapi hidup kita sehari-hari. Kalian bisa, mungkin kalian punya hobi tertentu, coba lakukanlah hobi. Misalnya kalian suka gambar, ya cobalah gambar. Atau mungkin kalian suka membuat DIY atau apapun, misalnya apapun hobi yang kalian suka dan itu bisa membuat kalian yang sudah bosan nih, sudah kan sebulan lebih nih kita karantina mandiri, lakukan hal-hal yang bisa membuat kita tetap jadi senang atau menambah rasa senang, menambah excitement kita untuk bisa tetap melanjutkan kegiatan sehari-hari gitu. Lalu, yang terpenting juga tetap menjalani hubungan dengan orang lain. Meskipun kita terbatas secara fisik, tidak bisa bertemu sama orang lain, tapi kita tetap perlu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, kita bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan ada WhatsApp, ada video call, atau mungkin dengan video conference. Ya, kita tetap bisa menjalin relasi dengan teman-teman kita, dengan keluarga-keluarga kita, apalagi kita yang jauh dari keluarga, kita perlu untuk tetap mendekatkan diri dengan keluarga. Misalnya, kita perlu tahu juga bagaimana kondisi keluarga saat ini, apakah mereka juga berkecukupan, ada kekurangan atau tidak, atau ada sakit atau tidak. Dan di sini kita bisa saling membangun, saling menjaga, saling memperhatikan satu sama lain. Karena ini pun akhirnya selain kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga komunitas kita, menjaga lingkungan sekitar kita. Mungkin teman-teman di sini yang kuliah coba saling menjaga teman-temannya, saling cari kabar teman-temannya, kondisinya seperti apa, apakah sehat, apakah sakit, ataukah misalnya ada teman yang kekurangan misalnya. Sebisa mungkin ketika kita bisa, kita bantu teman kita. Sesederhana kita menanyakan kabar, kalau memang kita punya waktu atau punya lebih berkecukupan juga kita bisa misalnya teman-teman yang lain apakah kekurangan, apakah akses terhadap makanan atau kebutuhan sehari-harinya apakah tercukupi. Dengan seperti itu kita bisa membangun komunitas yang lebih kuat. Dengan komunitas yang lebih kuat ini pun yang tadi, ketika komunitasnya lebih kuat, dukungannya lebih kuat, akhirnya terbentuklah resiliensi kita yang tadi. Ketika resiliensi kita terbentuk, akhirnya daya tahan kita jadi lebih kuat, imun sistem kita jadi lebih kuat, dan kita pun jadi lebih mampu untuk menghadapi situasi yang sekarang ini gitu. Lalu selain itu, untuk orang-orang yang mungkin sudah ada positif virus ini, ya kita juga perlu mendukung mereka gitu. Karena memang sudah banyak ada diskriminasi, stigmatisasi terhadap orang-orang yang sudah terkena positif ataupun ODP ataupun PDP. Akhirnya mereka pun merasa mungkin lebih tersisihkan, jadi merasa sendiri. Nah, ini yang perlu kita juga mendukung mereka supaya mereka juga nggak sendiri, karena ya kita pun mungkin kita merasa gitu, kita jadi merasa lebih, lingkungan sosial kita jadi lebih sempit, kita pun bisa merasa sendiri. Nah, ini kita juga bisa bantu orang lain supaya tetap tidak merasa sendiri, karena kesendirian atau kesepian ini pun juga jadi permasalahan. Ketika kita merasa kesepian, bisa timbul perasaan sedih bisa timbul, dan biasanya orang-orang yang mengalami kesepian ini, kalau ini bisa terus-menerus berlanjut, bisa mengarahkan orang dengan situasi yang lebih serius lagi. Sehingga kita memang perlu, untuk teman-teman di sini mahasiswa, perlu sekali untuk bisa menjaga komunitasnya tetap kuat, tetap kontak satu sama lain untuk mendapatkan dukungan satu sama lain. Nah, lalu selain itu, yang bisa kita lakukan apa? Karena kita banyak sekali pikiran-pikiran negatif kita, banyak sekali perasaan-perasaan negatif kita perlu, yang tadi saya bilang, perlu mengontrol perasaan itu. Caranya apa? Kita perlu, kita bisa melakukan relaksasi. Relaksasinya seperti apa sih?
salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan relaksasi adalah dengan mengatur pernafasan. Jadi kita berusaha untuk menarik nafas secara perlahan-lahan, lalu menghembuskannya secara perlahan-lahan, dan ini bisa ya membuat kita jadi lebih rileks. Atau cara lain misalnya kita lebih sadar, oke lah di luar sana ada virus yang terjadi, tapi kan kita misalnya saat ini kita berada di kamar atau kita berada di rumah kita. Kita sadari apa yang terjadi saat ini di here and now-nya seperti apa. Di detik ini apa yang terjadi, apa yang ada di lingkungan kita. Apakah memang kita situasinya virusnya mungkin ya ada keluarga yang terkena misalnya. Tapi ketika misalnya kita di kamar sendiri, apakah memang sadari lingkungan kita seperti apa, buat situasi lingkungan kita atau kamar kita jadi lebih menyenangkan, lebih nyaman buat kita. Lalu bisa juga kalian buat untuk bisa membuat kita lebih berpikir positif, memang kita perlu membangun pikiran positif itu. Kita bisa setiap hari juga membuat kalimat afirmasi terhadap diri kita yang menumbuhkan rasa optimisme terhadap situasi yang sekarang. Misalnya, setiap bangun pagi, kita tahu memang situasinya sekarang lagi tidak menyenangkan, tetapi kita juga tahu bahwa kita harus sadarin bahwa ini situasi yang sementara. Ya, walaupun kita belum tahu nih akan sepanjang apa situasinya, tapi kita yakin bahwa ini situasi yang sementara, dan suatu saat nanti ketika ini pandemi ini sudah berakhir, kita bisa kembali ke situasi yang sebelumnya, kembali ke situasi bahwa kita bisa berpergian lagi, bukan hanya di rumah lagi, kita bisa kuliah seperti biasa, kita bisa ketemu sama teman-teman seperti biasa, dan coba sampaikan kalimat afirmasi misalnya seperti kita akan baik-baik saja. Sampaikan itu ke diri kita sendiri untuk menguatkan diri kita dan untuk membangun optimisme diri kita sendiri. Lalu kita juga bisa buat jadwal kegiatan. Karena mungkin di rumah sudah bingung nih mau ngapain aja lagi. Ya kuliah sih kuliah, tapi setelah kuliah ngapain, nggak bisa keluar-keluar. Kalian bisa buat jadwal kegiatan apa yang bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya hari ini ada kuliah, kuliahnya jam berapa. Setelah itu apa yang bisa dilakukan? Mungkin tadi kita bisa olahraga, atau mungkin kita bisa melakukan hobi kita atau kegiatan-kegiatan lain. Coba aja buat kegiatan harian apa yang bisa kita lakukan sehingga kita nggak bingung nih bangun-bangun mau ngapain ya, bingung lagi mau nonton juga udah bosen misalnya, mau nonton YouTube atau Netflix juga udah bosen, udah ditonton semua misalnya. Dengan kita membuat kegiatan, kita udah tahu nih, oh hari ini kita bisa melakukan ini, hari ini bisa kita melakukan ini, dan kita sudah buat kegiatan ini fokus pada kegiatan yang akan kita lakukan saat ini saja gitu. Lalu misalnya untuk teman-teman yang tadi punya kecenderungan ada isu-isu teman-teman misalnya orang-orang yang memang sudah punya kecemasan sebelum virus ini atau mungkin sudah punya kondisi psikologis tertentu dan itu membuat kondisi dengan situasi virus ini membuat situasinya jadi mungkin lebih berat gitu. Dan memang kalau misalnya teman-teman merasa membutuhkan, tidak ada salahnya juga untuk meminta bantuan profesional. Karena memang banyak sekali situasinya sangat setiap orang mungkin punya situasi sendiri-sendiri. Tapi ketika kita ngerasa kita sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita sudah merasa misalnya sudah emosi kita sudah sangat menumpuk dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional. Begitu juga kita tahu, misalnya ada teman-teman kita yang memang sudah punya permasalahan tertentu, atau mungkin teman-teman kita yang, atau kita sendiri rentan terhadap kekerasan, atau rentan terhadap kondisi psikologis tertentu, dan kita merasa butuh bantuan, tidak ada salahnya juga untuk mencari bantuan dari profesional, seperti itu. Lalu, kalau di sini, teman-teman bisa lihat apa sih yang bisa kita lakukan selama adanya COVID-19 ini. Di sini bisa dilihat ada seperti 3 zona. Di sini ada zona kecemasan, ketakutan, zona learning, zona pertumbuhan. Teman-teman bisa cek sendiri. Teman-teman ada ada di posisi yang mana? Mungkin di sini. Zona ketakutan ini apa sih? Ya kita takut dengan situasi yang sekarang, akhirnya kita jadi panic buying, atau jadi banyak sekali ketakutan atau kemarahan yang kita punya, jadi lebih banyak komplain terhadap situasinya.
jadi merasa gampang sekali marah, gampang sekali sedih, gampang sekali takut. Kalau misalnya di zona learning ini, kita sudah tahu, oh situasinya kita sudah lebih tenang misalnya, kita sudah tahu emosi kita bisa lebih mengontrol kondisi kita, lalu kita juga sudah, misalnya kita bisa menjaga makanan kita tetap sehat, kita bisa tahu memverifikasi ini kabarnya benar atau enggak sih, beritanya benar atau tidak sih. Kita bisa tahu solusinya seperti apa yang bisa kita lakukan. Lalu di zona growth, zona pertumbuhan ini, kita bisa lihat apakah teman-teman sudah bisa membuat tujuan dari hidupnya teman-teman dengan situasi yang sekarang. Lalu apakah kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan, kita bisa berempati terhadap diri sendiri dan orang lain, kita bisa mengapresiasi bahwa dari segala keterbatasan yang ada, kita tetap bisa mengapresiasi kondisi kita, atau kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Teman-teman bisa identifikasi sendiri, teman-teman ada di posisi yang mana, gitu. Apakah masih di sini, apakah sudah di zona learning, atau di zona growth. Mungkin masih ada sih takutnya, mungkin tapi sudah ada juga, kita sudah tahu emosi kita. Mungkin masih setiap zona tetap ada, tapi bisa dilihat bagusnya sih memang kita bisa ada di zona ini. Tapi kalaupun tidak bisa, teman-teman juga, karena kita harus sadar bahwa ini situasinya memang yang seperti tadi baru, dan kita pun jangan terlalu untuk memforsir diri kita harus punya tujuan, harus tumbuh gitu. Tapi kita harus lihat, identifikasi dulu kita di mana. Kalau kita misalnya di sini, fokus saja dulu untuk bisa keluar dari zona takut ini, untuk bisa lebih mengontrol emosi kita, lebih menyadari kondisinya seperti apa, lebih menyadari apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau memang teman-teman sudah ada di sini, mungkin bisa step selanjutnya gimana caranya untuk membuat tujuan lebih jauh, misalnya ketika COVID ini akan berakhir, apa yang mau dilakukan buat perencanaan ke depannya seperti apa. Jadi memang ini bisa Kak, teman-teman sendiri cek kepada diri teman-teman, sudah ada mana, lalu mana yang bisa lebih diperbaiki. Apakah misalnya teman-teman masih di sini, mungkin fokus ke sini dulu untuk perbaiki di sini dulu supaya bisa keluar dari ketakutannya dulu. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa keluar, kalau misalnya teman-teman mau cari tujuannya seperti apa, atau mungkin bisa lebih melihat, oh sudah bisa punya kemampuan untuk membantu teman-teman yang lain, nah teman-teman juga bisa coba lakukan yang di sini gitu. Jadi ini sebagai acuan saja, kita sudah di mana dan kita mau melakukan apa ketika ada si COVID-19 ini. Seperti itu sih teman-teman. Oke, udah selesai Mbak ininya. Oke. Iya. Tadi Mbak Maria udah ngejabarin secara jelas banget nih terkait gimana menghadapi situasi yang sekarang, kemudian apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menjaga tingkat emosional yang ada pada diri kita saat ini. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Mbak, karena waktunya juga mepet. Aku bakal buka dulu sesi tanya jawab di sesi yang pertama. Tadi udah ada yang angkat tangan. Mungkin bisa dari Pauline terlebih dahulu, karena tadi duluan dia angkat tangannya. Silakan sebutkan nama dan juga instansinya dari mana. Oke, Pauline silakan. Halo. Ya, silakan. Sebutkan nama dan juga instansinya dari mana ya. Halo Mbak, selamat sore. Ya, selamat sore Pauline. Ya, ini Pauline dari Jentera, Angkatan 4. Oke. Ya, pertanyaannya sih Mbak, dalam situasi pandemi ini kan kebetulan minggu-minggu ini mahasiswa Jentera itu sedang mengadakan UTS. Dan itu kayak setiap hari itu ada UTS dan juga ada tugas. Lalu yang jadi pertanyaannya sih, gimana sih supaya kita tuh kayak nggak buru-buru banget gitu, kayak ngerjain tugas itu harus langsung gitu. Terus gimana caranya kita tuh kayak enak gitu menjalani hari, terus besoknya itu juga lebih enak gitu. Itu yang pertama Mbak. Lalu yang kedua, gimana caranya supaya kalau misalnya kita lagi keluar, kebetulan kan ini anak kos, kita keluar dari kos supaya kita tuh nggak punya pikiran loh, ih kena nggak ya kita virus, soalnya orang nggak mau jaga jarak dengan kita gitu.
Padahal kita udah Hmm. berusaha jaga jarak gitu. Kan pasti penting banget ya kalau misalnya kita keluar untuk kebutuhan pokok sekali seminggu gitu. Itu sih Mbak, Mhm. tips Mau and kita trick. mau kita tampung dulu atau kita jawab dulu, Mbak? Dijawab aja dulu kali ya Oh, dijawab sekalian. dulu. Oke, silakan Iya. Mbak dijawab ya. Jadi ya teman-teman lagi UTS ya, mungkin lagi UTS tiap hari, sudah ada jadwalnya, lalu banyak tugas juga. Gimana caranya supaya bisa tetap mengerjakan UTS? Eh, harus tahu, kita perlu tahu nih, teman-teman perlu tahu jadwal UTS-nya kan pasti sudah tahu masing-masing. Beban tugasnya sudah tahu masing-masing. Eh, Kalau perlu buat jadwal yang seperti tadi, buat jadwal, buat deadline, kira-kira misalnya tugas ini harus selesainya kapan, kira-kira dalam sehari harus menyicil sebanyak apa. Dengan kita bikin tugas itu memang akhirnya bisa memudahkan kita untuk oke, udah tahu nih kita harus mengerjakan ini pada hari ini, mengerjakannya misalnya sebanyak apa, atau misalnya kita harus belajar sebanyak apa untuk menghadapi ujian. Lalu gimana caranya untuk uh, supaya tetap semangat untuk menjalani UTS ini, menjalani tugas-tugas, menjalani kegiatan sehari-hari. Ketika kita menjalani UTS atau kita mengerjakan tugas, fokus pada uh, apa yang kita kerjakan gitu. Jadi mungkin kita punya tugas A, B, C, D, kita harus belajar A, B, C, D. Tapi ketika kita memikirkan semuanya sekaligus, pasti kita nggak akan bisa berpikir malah gitu. Jadi ketika kita mau belajar, kita harus tahu dulu apa yang mau kita pelajarin. Dan ketika di saat itu kita fokus ke pelajaran yang itu atau ke tugas yang itu, yang lain disisihkan dulu gitu. Karena kita mikirin semuanya pun nggak akan selesai gitu. Jadi lebih baik kita fokus dulu ke hal yang itu. Lalu memang sih dengan tugas yang banyak pasti akan lelah. Jadi memang kita juga perlu untuk melihat secara fisik lagi, balik lagi. Ketika kita sudah merasa lelah, ya coba ambil break sebentar. Misalnya, kayak udah capek nih baca, harus ujian, bacaannya banyak misalnya, literaturnya banyak yang harus dibaca, dan udah capek, ya nggak ada salahnya untuk bisa, misalnya break dulu deh, 5 menit, 10 menit. Dalam 5 menit, 10 menit ini, kita bisa ngapain untuk membuat kita jadi lebih semangat. Misalnya, putar musik, sambil joget-joget misalnya, untuk menambah semangat kita. Kalau itu bisa membuat kita jadi lebih semangat, ya nggak apa-apa dilakukan. Atau mungkin hal lain yang teman-teman punya cara-cara sendiri, yang membuat teman-teman jadi lebih bersemangat, itu bisa dilakukan. Ketika kita sudah fresh lagi, sudah tadi ada break sejenak, sudah fresh lagi, ya mungkin akan lebih mudah untuk kita untuk balik lagi. Kita harus ngerjain kerjaan kita yang lain, tugas-tugas kita yang lain, atau pelajaran-pelajaran yang lain, seperti itu. Lalu, ketika keluar rumah, gimana caranya nggak punya pikiran yang negatif, karena orang lain, ya memang sih kita bisa sadarin, belum semua orang mempunyai kesadaran terhadap physical distancing, dan ini kadang-kadang juga hal yang membuat kita jadi takut, karena kita sudah berusaha menjaga jarak, tetapi orang lain malah nggak jaga jarak. Yang terpenting adalah kita tahu apa yang kita lakukan untuk menjaga jarak itu, dan untuk apa yang sudah bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita tidak terpapar dari virus. Ya mungkin dengan cara pakai masker, sebelum berangkat cuci tangan misalnya, lalu kita bawa hand sanitizer, atau mencegah diri kita untuk memegang benda-benda. Kalaupun misalnya megang benda, ya pakai hand sanitizer lagi misalnya. Cara-cara pencegahan, jadi kita fokus ke cara-cara pencegahan yang bisa kita lakukan. Karena orang lain mau melakukan apa kan kita nggak bisa kontrol ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita bisa kontrol bahwa kita nggak dekat-dekat sama orang lain. Tapi kita nggak bisa orang lain misalnya kita mau marah, ya kalau misalnya kalian teman-teman berani untuk menegur, ya silahkan gitu kan, dengan cara yang tepat menegurnya. Tetapi kan maksudnya ketika kita jalan, misalnya kita mau beli makan, apakah kita setiap jalan ketemu orang lalu kita tegur, kan malah jadi kita sendiri yang capek gitu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa fokus apa yang bisa teman-teman lakukan, pencegahan apa yang teman-teman bisa lakukan, dan ketika kita tahu nih kita sudah pergi keluar rumah dengan masker, sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer, kita yakinkan diri bahwa kita sudah menjaga kesehatan kita. Kita yakinkan diri kita bahwa kita sudah melakukan hal yang sudah semestinya kita lakukan gitu.
ketika kita yakin sama apa yang sudah kita lakukan, akhirnya paling tidak meminimalisir bahwa ketakutan kita, kecemasan kita bahwa orang lain akan seperti ini, seperti itu, karena kita sudah melindungi diri kita sendiri. Kalaupun misalnya teman-teman tahu jam sekian sepertinya kalau keluar rumah rame nih orang-orang, atau misalnya kalau teman-teman jalan lewat sini kira-kira rame nih orang-orang, banyak orang di situ. Ya mungkin teman-teman bisa keluar di jam tertentu yang teman-teman tahu ini akan sepi, atau mungkin teman-teman tahu lingkungan tersebut orang-orangnya lebih kooperatif terhadap physical distancing. Kalau teman-teman bisa mengetahui hal itu juga bisa memudahkan teman-teman. Jadi memang pikiran negatif itu akan muncul ketika kita tidak tahu kondisinya. Ketika kita semakin tidak tahu kondisinya seperti apa, akan semakin muncul kecemasan itu, akan semakin muncul ketakutan itu. Jadi ketika akhirnya kita perlu untuk keluar rumah, sebisa mungkin coba lakukan apa yang teman-teman bisa. Ya dengan pakai masker, mungkin dengan pakaian yang tertutup, tangan panjang, lengan panjang, lalu setelah pulang ke rumah langsung mandi dan langsung mencuci pakaian yang ada ketika pakai keluar. Cara-cara kita sudah tahu. Itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Memang tidak 100% akhirnya menghambat kita untuk tidak terkena virus, karena ya virusnya nggak kelihatan gitu kan. Kita nggak tahu, tapi paling tidak kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi fokus saja kepada apa yang sudah kita lakukan, dan fokus mencari informasi, mendapatkan informasi untuk mencegah diri kita terpapar dari virus itu. Seperti itu, Volin. Apakah bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, halo. Oke, tadi udah dijawab sama Mbak Maria. Mungkin kita ke penanya yang selanjutnya. Tadi aku udah nyatet ada Mbak Karisma Cynthia Kusuma. Silakan Mbak langsung bertanya dan sebutin nama serta instansinya ya. Mbak Karina ya? Karima Cinta Kusuma. Iya. Dibuka dulu mic-nya. Oke, silakan Mbak. Oke. Gini, maksudnya kalimat afirmasi di bagian how to cope itu tuh maksudnya apa ya? Dan kalau misalnya ada teman yang ngajak, tapi malah nekat, itu gimana caranya untuk menjaga diri kita sendiri? Maksudnya ngajak itu aja apa sih. Nih? Saya kayak kenapa? Ngajak seperti apa maksudnya? Ngajak apa? Iya, kayak misalkan yuk kita makan atau ke mall kan, padahal kan ke mall nggak boleh ya. Padahal itu juga tempat umum, itu tempat keramaian kayak gitu kan. Supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri itu bagaimana? Oke. Kalimat boleh dijawab ya langsung? Iya Mbak, silakan dijawab langsung. Iya. Kalimat afirmasi itu apa? Jadi kalimat afirmasi itu sebenarnya kalimat yang bisa kita seperti kita ngomong sama diri sendiri. Jadi seperti self-talk, tapi dengan kalimat-kalimat yang positif, yang bentuknya afirmasi, meyakinkan diri kita. Misalnya, saya yakin bahwa saya akan sehat. Saya yakin saya akan kuat menghadapi situasi pandemi. Seperti itu kalimat-kalimatnya. Jadi kalimat afirmasi ini adalah kalimat yang bisa kita gunakan untuk menguatkan diri kita. Karena ya pasti dengan situasi yang sekarang kan juga, bukan hanya situasi yang sekarang sih, maksudnya dengan misalnya kita punya permasalahan tertentu, lalu kita merasa bingung dengan situasinya, kita merasa tidak yakin dengan situasinya, dengan kalimat afirmasi ini sebenarnya kalimat yang kita sebut
sebutkan kepada diri kita sebagai afirmasi bahwa kita bisa misalnya melalui situasi ini. Misalnya kita yakin bahwa kita tetap bisa sehat menghadapi pandemi ini. Jadi afirmasi itu adalah sebuah pengingat dan penguat untuk diri kita gitu. Jadi semacam self-talk seperti itu. Lalu gimana kalau misalnya teman ngajak kita pergi supaya kita tetap melindungi diri? Mungkin dengan sekarang situasinya kan ya harus physical distancing, ada PSBB, mall juga kayaknya sudah banyak yang tutup ya. Kita kalaupun misalnya kita diajak teman, coba dicek dulu apakah memang perginya kita itu, keluarnya kita itu urgensinya seperti apa? Apakah memang perlu untuk pergi? Misalnya kita perlu untuk diajak teman pergi untuk belanja kebutuhan ya. Mungkin memang karena kebutuhan kita sudah semakin menipis dan kita perlu belanja lagi, ya nggak ada salahnya kita pergi gitu. Tetapi misalnya pergi untuk misalnya nongkrong deh, ya kita perlu cek sih apakah memang kita perlu pergi saat itu, urgensinya seperti apa. Kalau kalian merasa itu bisa dihindari untuk menjaga diri kalian sendiri, ya nggak ada salahnya untuk menolak untuk diri kita sendiri. Dan mungkin saja teman kita belum punya kesadaran yang sama dengan diri kita. Kita sudah punya kita sadar nih, kita harus physical distancing, kita harus tetap di rumah untuk mencegah penyebaran. Mungkin teman-teman yang lain belum memiliki kesadaran itu. Yang nggak ada salahnya juga kita untuk menjelaskan pentingnya physical distancing ini apa sih, pentingnya karantina di rumah itu seperti apa sih, sehingga bukan hanya kita melindungi diri kita, tapi kita juga bisa melindungi teman-teman kita. Iya gitu aja sih Mbak. Oke, kita ke penanya yang selanjutnya. Tadi ada Jumisi. Silakan Jumisi, Mbak Jumisi. Kita unmute dulu ya. Oke. Bisa mic-nya tolong dihidupin ya, admin. Dari sononya, Mas. Oh, dari situnya. Mbak Jumisi, dihidupin dulu mic-nya. Kayaknya masih di mute. Di unmute. Iya. Halo. Ya, silakan Mbak Jumisi. Iya, kalau aku kan memang selain kuliah kan juga aktif di serikat gitu. Jadi advokasinya double gitu aktivitasnya. Jadi selain kuliah sesuai dengan jadwal kuliah, terus dampingi anak setiap hari, terus ada anggota yang ter-PHK dan dirumahkan gitu, jadi agak stres, terus tertekan, terus ada rasa marah sama pemerintah, bagi-bagi sembako nggak terdistribusi dengan baik gitu. Saya itu kan praktek-praktek seperti itu kan deket banget dengan keseharianku gitu. Jadi rasanya itu tumpuk-tumpuk gitu, antara rasa kesel, rasa marah, rasa macam-macam, terus manajemen waktu juga yang sangat ketat gitu. Gitu. Nah, sebetulnya butuh tips-tips untuk melewati masa-masa ini dengan gembira gitu, supaya semua bisa dalam kendali. Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, jadi memang ketika kita tetap harus beraktivitas dengan punya ada tanggung jawab Mas sendiri selain kuliah, memang akhirnya bebannya pun akan mungkin lebih berat gitu. Karena kan tadi Mbak juga sempat bilang kuliah juga iya, ada kerjaan advokasinya juga iya, ngurus anaknya juga iya, jadi memang akhirnya semuanya jadi bebannya lebih menambah ya, gitu. Lalu gimana caranya untuk bisa melewati ini? Sebenarnya gini, ketika yang tadi saya bilang ada rasa marah sama pemerintah bahwa
pembagian misalnya subsidi atau bantuan tidak tersalurkan dengan baik. Mungkin memang di sini adalah concern-nya memang pekerjaannya seperti itu. Pekerjaannya Mbak seperti itu untuk ada concern-concern di bidang seperti itu. Tapi memang gini, perlu untuk disadari mungkin memang bebannya berat, tetapi coba pilah-pilah apa yang harus dilakukan saat ini. Dan itu misalnya gini, saat ini fokusnya adalah di jam misalnya dari jam 6 sampai jam 7 fokusnya belajar untuk UTS. Kerjakan itu dulu. Lalu setelah itu memang perlu untuk membuat misalnya di bidang serikat atau advokasi yang seperti tadi Mbak bilang, harus mengerjakan di bidang itu. Oke, kerjakan itu. Jadi memang harus penjadwalannya pun harus lebih banyak dan harus lebih terorganisir supaya tidak semuanya tidak menumpuk. Lalu selain itu harus disadarin juga pasti dengan beban yang banyak pun akhirnya mungkin stresornya akan lebih banyak, rasa bebannya pun akan lebih menumpuk gitu. Perlu disadari juga kita juga perlu untuk tetap refreshing gitu. Tetap perlu untuk ya menenangkan diri, perlu untuk bisa beristirahat. Nah, ini yang perlu kadang ketika orang sudah terlalu banyak pekerjaannya, bebannya sudah terlalu banyak, ini yang jadinya terlupakan sehingga yang muncul adalah bebannya itu terus-menerus ada. Setelah A harus B, setelah B harus C, sehingga lupa untuk tetap beristirahat. Nah, jadi jangan lupa juga kita juga perlu untuk tetap beristirahat, kita juga perlu untuk tetap mencari rasa senang dengan mungkin ya menjalankan hobi atau hal-hal yang bisa membuat kita jadi lebih bersemangat, lebih senang. Dan memang ketika banyak hal yang perlu dilakukan, akhirnya sebaiknya sih coba buat jadwal yang lebih terperinci. Kalau perlu terperincinya seperti apa? Misalnya untuk hari ini pagi-pagi apa yang harus dilakukan. Selain ketika di jam itu ya lakukanlah hal itu. Lalu misalnya jam sekian sampai jam sekian harus melakukan hal yang lain. Coba fokus kepada hal yang itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dan kita juga perlu lihat kalaupun misalnya dengan beban yang ada rasanya memang sudah tidak sanggup. Kira-kira ada nggak orang lain yang bisa membantu kita, yang mendukung kita? Mungkin kita punya rekan-rekan kerja, atau mungkin orang-orang di rumah, keluarga kita yang bisa membantu, paling tidak membantu, misalnya kan tadi ada punya anak, harus mengurus anak, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu kita untuk paling tidak hal-hal yang bisa dibantu oleh orang lain, hal-hal yang tidak perlu kita kerjakan sendiri, ya coba ya boleh saja gitu minta bantuan dari orang lain gitu. Jadi memang kita harus sadarin juga kemampuan kita seperti apa. Kalaupun misalnya kemampuan kita tidak sanggup nih untuk melakukan semuanya, ketika kita terus memaksakan diri pasti akan bebannya semakin berat, rasa capeknya pun akan semakin besar. Jadi harus sadar kemampuannya seperti apa, kemampuan kita seperti apa, dan kalau memang merasa membutuhkan bantuan, nggak ada salahnya untuk meminta bantuan orang lain gitu. Dan yang terpenting adalah ya perlu untuk tetap beristirahat, karena ketika kita sudah capek, kita harus forsir diri kita untuk tetap bekerja, tetap belajar, pasti kondisinya juga tidak akan maksimal apa yang kita lakukan gitu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kita 3 penanya lagi ya Mbak terakhir karena waktu kita mepet. Boleh. Boleh. Ini ada Sulaiman. Silakan Sulaiman. Jangan lupa mic-nya dihidupin ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, masuk. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran? Iya, kedengeran. Assalamualaikum. Izin Mbak Maria. Ya. Moderator Mas Yogi. Baik, saya sengaja saya bertanya terkait kasus ini Mbak Maria. Gimana? Maaf, saya perkenalkan diri dulu. Sulaiman, mahasiswa Universitas Hasanuddin. Saya menanyakan kasus terkait mahasiswi yang meninggal di
Rusunawa Universitas Hasanuddin, apa diketahui 1 hari setelah itu diketahui meninggal pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, itu bagaimana pandangan Bu Maria? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Sorry, agak kurang jelas, saya boleh diulangi? ya baik Mbak Maria, terkait kasus mahasiswa yang meninggal di Rusunawa Universitas Hasanuddin. Sehari setelah meninggal itu baru ketahuan setelah pandemi COVID-19. Bagaimana pandangan Mbak Maria terkait kasus tersebut yang meninggal, mahasiswa yang meninggal tersebut? Yang kedua, jelas Mbak Maria? Ya, oke. Yang kedua ini terkait ada video yang di mana tenaga medis itu datang ke desa di Sulawesi juga kejadiannya, yang di mana masyarakat itu yang mau dites marah-marah. Nah, maksud saya begini, kenapa tenaga psikolog tidak termasuk dalam garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, yang dimana yang kita ketahui psikolog ini kan yang berinteraksi langsung dengan manusianya itu, baik itu untuk tenaga medis maupun dengan masyarakat atau pasiennya itu sendiri. Begitu Mbak Maria, karena saya melihat ada kesalahan juga tenaga medis ketika mendatangi masyarakat namun ngeyel untuk diperiksa dan sebagainya gitu. Karena ada mungkin pendekatan emosional kan yang harus dilakukan, mungkin sopan santun apa. Nah, kan tenaga medis juga kan mungkin dia kecapean apa, namun tidak dihargai dan sebagainya. Begitu Mbak Maria. Iya, oke. Ya, Terkait pertanyaan pertama, boleh saya minta lebih jelas, maksudnya pertanyaannya ini tanggapannya seperti apa dari kasus mahasiswa ini? Pandangannya Mbak Maria, bagaimana mahasiswi yang meninggal itu, maksudnya apa lagi istilahnya gimana ya bahasakannya, agar mahasiswi itu bisa terkontrol gitu Mbak Maria, dari baik itu instansi kampus sendiri maupun masa sudah meninggal untuk sehari baru ketahuan meninggal gitu, tapi bukan dalam positif COVID, tapi dalam gejala yang sakit yang lain seperti apa gitu, harusnya ada kontrol lah. Sorry, karena saya sepertinya tidak mengikuti kasusnya, jadi saya juga jadi dia ketahuan meninggal setelah 1 hari sebelum 1 hari setelah sudah meninggal baru ketahuan seperti itu. Lalu meninggalnya karena apa? Halo? Iya, ya, boleh tahu ini meninggalnya karena apa? Saya ini Mbak, kalau informasi juga saya lihat informasi juga bahwasanya sakit ma gitu, mungkin subuh kejadiannya pagi. Oke. Yang Mas Sulaiman mau diinginkan tanggapan yang seperti apa dari kasus ini? Pandangan psikolog, pendekatan psikolog gitu, untuk mahasiswa yang di perantauan, yang lain gitu, supaya tidak menjadi kejadian yang sama. Oke, iya. Oke. Terima kasih atas informasi kasusnya, Mas Sulaiman. Jadi, ya, saya sebenarnya kurang tahu kasusnya seperti apa. Saya nggak tanya. Jadi, kalau yang saya tangkap gini, jadi ada mahasiswa perantauan meninggal, lalu baru hari setelah meninggal baru ketahuan, seperti itu ya? Iya. Saya pandangan psikolognya buat teman-teman mahasiswa yang masih di perantauan, terus mungkin sendiri di Rusunawa dan sebagainya, bagaimana supaya mungkin ya seperti nasihat atau pemahaman psikolog aja lah untuk teman-teman. Iya. Jadi ya karena kasusnya kan baru, maksudnya sehari setelah meninggal baru ketahuan, makanya di sini sebenarnya perlu tahu juga sih. Saya tidak terlalu banyak bisa berkomentar karena saya
tidak tahu kasusnya seperti apa. Cuma Oke. ketika misalnya teman-teman dalam perantauan tinggal sendiri, memang akhirnya perlu sekali untuk yang tadi seperti dijelaskan, perlu sekali untuk membangun sebuah support system yang lebih kuat gitu. Karena ketika situasinya kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa melakukan kontak sosial dengan chatting, dengan telepon, mungkin dengan video call. Dan ketika kita punya support system yang baik, kita saling bisa dalam satu komunitas, kita saling bisa menjaga, saling bisa care satu sama lain, kita pun akhirnya tahu, oh teman kita lagi sakit apa enggak ya, teman kita kira-kira ada yang diperlukan atau tidak ya, kekurangan sesuatu atau tidak ya. Ketika support community ini bisa terbangun, satu sama lain akhirnya bisa tahu, kita pun saling bisa tahu, oh ini butuh bantuan ini, ini kondisinya seperti ini gitu. Jadi memang untuk orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang perantauan sebisa mungkin dengan situasi yang sekarang akhirnya memang perlu untuk membangun support system yang lebih kuat. Mungkin dengan teman-teman seangkatan atau ada teman-teman kalau di kuliah kan ada semacam BEM atau DPM-nya seperti itu, komunitasnya sendiri, sebisa mungkin coba untuk saling peduli sama temannya. Kira-kira temannya butuh apa? Karena ketika kita saling peduli, bukan hanya kita bisa peduli sama orang lain, akhirnya pun kita akan membangun sistem bahwa orang lain bisa peduli juga sama diri kita. Dengan kita tahu bahwa orang lain pun peduli sama diri kita, itu pun akhirnya membuat kita jadi lebih kuat menghadapi situasi saat ini. Akhirnya kita tahu bahwa kita tidak sendirian menghadapi situasi ini. Kita punya teman, kita punya orang lain yang kita bisa ajak bicara, kita punya orang lain yang kita tahu ketika misalnya kita butuhkan, kita bisa meminta pertolongan dari teman kita gitu. Jadi support system ini memang jadinya sangat penting untuk teman-teman yang mungkin saat ini ada di perantauan atau tidak tinggal sama keluarga, tinggal sendiri, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Lalu mengenai tenaga medis yang tadi sempat dikatakan kenapa tenaga psikolog sebenarnya tidak diikutkan dalam garda terdepan COVID. Sebenarnya dari Himpunan Psikologi Indonesia sendiri sudah membuat semacam hotline, sudah tergabung dalam gugus tugas COVID-19 untuk membantu penanganan psikologis dari masyarakat maupun dari pekerja-pekerja kesehatan gitu. Karena memang situasinya ada physical distancing itu memang yang saya tahu kebanyakan memang layanan psikologisnya ini berupa layanan konseling online gitu. Jadi sebenarnya tenaga-tenaga psikolog sudah dikerahkan gitu. Mungkin memang belum terlalu luas informasinya sehingga ada teman-teman yang belum tahu. Jadi memang mungkin di sini saya bisa sampaikan ketika misalnya teman-teman punya ada rasa kecemasan sendiri atau kita tahu ada teman kita atau ada kenalan tenaga medis, entah itu dokter atau perawat yang mungkin memiliki ketakutan tertentu, kecemasan tertentu, atau mungkin mendapatkan diskriminasi, rasa takut, rasa marah seperti itu, dan merasa membutuhkan bantuan psikologis, sebenarnya bisa mengajukan untuk bisa mendapatkan konseling online, karena memang akhirnya dari Himpunan Psikologi Indonesia karena physical distancing itu jadi layanannya memang lebih banyak berupa konseling online gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman bisa cek ada di Instagram Himpunan Psikologi Indonesia atau di Ikatan Psikologi Klinis itu bisa dicek ada semacam hotline atau layanan konseling online yang bisa untuk terkait COVID ini diberikan secara gratis gitu. Dan yang saya tahu juga beberapa instansi biro psikologi ataupun dari universitas-universitas pun sebenarnya sudah banyak yang membuka layanan psikologis online yang bersifat free untuk menangani masyarakat yang memiliki gejala-gejala tertentu secara psikologis dalam menghadapi pandemi seperti itu. Oke, baik Mbak Maria, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Ya, itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Sulaiman. Selanjutnya mungkin satu lagi kali ya Mbak ya. Boleh. Kalau ada waktunya kita boleh nambah satu lagi. Kalau nggak ada waktunya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin kita beranjak ke Etoy Amarudin ya.
Silakan Mas Etoy Amarudin. Jangan lupa mic-nya dihidupin juga ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, Mbak, makasih udah dijelasin sedemikian rupa dan menurutku itu bagus banget. Tapi yang mau aku bilang di sini pertama, mungkin itu secara ideal memang gitu dan secara ideal juga itu mudah untuk kita terima. Tapi dalam praktiknya itu perlu diakuin bahwa itu susah banget gitu. Dengan kondisi kawan-kawan yang bermacam-macam gitu kan, situasi yang dihadapi kawan-kawan juga bermacam-macam. Berangkat dari keresahanku karena tadi yang udah sempat dibilang teman-teman bahwa ini minggu UTS, terus juga banyak tugas dan kuliahnya juga nggak apa ya, aku ngerasanya juga sama seperti kuliah biasa dengan bobot yang sama juga. Itu semakin menambah beban gitu. Nah, aku nggak tahu apakah di forum ini ada pihak kampus atau enggak, dan semoga aja ada. Di forum ini aku juga mau menyampaikan ke pihak kampus, mungkin bobot dalam kuliah atau bobot dalam UTS bisa dikurangin. Bukan karena kita nggak mampu buat ngerjain sebenarnya, tapi karena memang situasinya yang kayak gini gitu loh. Jangan sampai kejadian-kejadian yang di Makassar dan lain-lain yang itu memang down dan lain-lain itu terjadi juga di kampus kita. Itu pertama yang aku mau bilang. Dan semoga ini bisa dipertimbangkan. Yang kedua, ini berkaitan dengan aku sendiri sih, Mbak. Apakah tadi cari sesuatu yang bisa buat senang, buat nyaman gitu kan. Nah, dalam situasi ini paling nggak 2 minggu terakhir itu, bukan aku nggak cuma ngerasa gelisah dan dampak-dampak lain dari physical distancing ini, tapi juga ngerasa panoptikon. Jadi kayak ada yang nggak tahu ya ini sugesti atau gimana, tapi ada yang ngerasa diawasin dan lain-lain gitu loh, Mbak. Nah, satu-satunya treatment yang aku punya sekarang itu dengan alkohol. Nah, apakah itu bisa diterima atau enggak? Maksudku aku sadar bahwa itu akan membawa dampak ke depannya. Tapi satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang untuk menetralisir itu semua dengan alkohol. Tanggapan Mbak Maria gimana? Thank you. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Etoy. Ya, jadi memang ya terkait tugas. Memang kalau misalnya dibilang kondisinya ideal ya, sebenarnya kondisi yang sekarang kita alami kan bukan sesuatu yang ideal ya, bukan sesuatu yang normal yang seperti tadi saya jelaskan. Memang butuh waktu untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang nggak ideal ini. Jadi sehingga kalau misalnya teman-teman masih ngerasa takut, masih ngerasa was-was atau rasanya bebannya masih belum bisa beradaptasi, sebenarnya memang bisa saya bilang bahwa kondisinya seperti tadi wajar, tapi memang proses adaptasi, kemampuan adaptasi seseorang itu memang perlu bisa untuk dikembangkan. Ada memang orang-orang tertentu yang secara bawaannya punya kemampuan adaptasi yang sudah lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Memang ada seperti itu. Tapi memang bukan berarti teman-teman tidak bisa mengembangkan kemampuan adaptasi ini. Kemampuan adaptasi ini bisa dilatih. Caranya seperti apa? Ya, pertama memang perlu tahu dulu kondisinya gimana. Kondisi lingkungannya seperti apa dan kondisi diri sendiri seperti apa. Lalu ketika sudah tahu nih kondisi diri sendiri, kemampuannya seperti apa, menghadapi situasi yang seperti apa, lalu coba cari permasalahannya apa dan coba fokus pada permasalahannya sendiri gitu. Jadi dengan kita fokus dengan situasinya, lalu pemecahan permasalahan dari situasi yang ada sekarang seperti apa, ketika kita coba terus-menerus belajar seperti itu, kemampuan adaptasi kita pun jadi semakin bisa lebih berkembang. Tapi memang namanya sesuatu yang kita pelajari, ini pasti akan jadi butuh proses. Butuh proses untuk bisa mengembangkan adaptasi, mengembangkan tadi yang seperti saya bilang, resiliensi. Jadi ketika misalnya teman-teman masih ngerasa bebannya masih berat, yang memang kondisinya memang mungkin memang seperti itu gitu. Jadi memang kalau memang ngerasa memang kondisinya masih terasa berat, ya nggak tahu, mungkin ya bisa bicara dengan pihak kampus. Lalu untuk diri sendiri yang bisa teman-teman lakukan, kalau memang teman-teman ngerasa saat ini merasa lelah, yang seperti saya bilang, sadari kemampuan diri sendiri. Kalau memang ngerasa butuh untuk istirahat, walaupun misalnya sebentar,
ya it's okay untuk coba istirahat dulu sebelum coba melakukan hal-hal yang lain gitu. Lalu jadi ya itu harus coba menyadari kondisi dan kemampuan masing-masing, teman-teman masing-masing. Lalu berusaha untuk mencari cara bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Kalau misalnya tadi teman ada Mas Etoy di sini karena dua minggu terakhir lebih banyak gelisah, lebih banyak mungkin ada perasaan-perasaan yang negatif lain, akhirnya berusaha melarikan diri kepada alkohol. Memang dalam beberapa kasus ada yang seperti itu. Jadi lebih banyak mengkonsumsi alkohol, mungkin ada juga yang mengkonsumsi hal-hal lain, entah obat-obatan atau yang lain. Nah, di sini apakah kalau misalnya ditanya apakah ini tepat, ketika kita punya satu permasalahan, yang kita inginkan sebenarnya adalah menyelesaikan permasalahan itu, gitu kan. Tapi solusinya kita harus mencari bagaimana solusi supaya masalahnya selesai tapi tidak mendapatkan permasalahan yang baru gitu. Ketika kita oke lah, kita bisa tenang dengan meminum alkohol, tapi kita perlu sadari juga dampaknya apa untuk tubuh kita. Dampaknya kesehatan kita seperti apa. Sedangkan ya kita kan sedang menghadapi pandemi nih, menghadapi situasi yang ada penyakit, virus gitu. Dengan kita mengkonsumsi alkohol, apakah itu akan membuat kita jadi semakin sehat? Ataukah ada dampak-dampak fisik lain yang bisa kita dapatkan gitu? Itu yang pertama yang kita harus sadari. Lalu, kalaupun kita sadar, misalnya alkohol atau mungkin obat-obatan yang lain, itu kita sadar itu sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita. Bukannya membuat kita jadi semakin sehat, mungkin malah jadi membuat ada keluhan-keluhan secara fisik yang lainnya. Sedangkan kita masih gelisah dan kita taunya cuma itu aja caranya yang membuat kita jadi lebih tenang. Misalnya seperti itu. Akhirnya sebenarnya ini karena mungkin saja kita taunya ya cuma itu aja gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya perlu untuk tahu dulu nih, Mas Etoy merasa gelisahnya karena apa sih? Apa yang membuat rasa gelisah? Karena sangat penting untuk tahu penyebab perasaan negatif kita, entah itu gelisah, entah itu marah, entah itu sedih, sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa sedih ini. Misalnya gini, ada orang yang gelisah karena misalnya contohnya ada tetangganya yang sudah positif, jadi gelisah, ada ketakutan, atau mungkin jadi terkejar-kejar virusnya mau mendekat, misalnya seperti ada perasaan seperti itu. Berarti kan sebenarnya rasa gelisah dan rasa takut itu terjadi, muncul karena memang virusnya sudah sangat dekat dengan diri kita. Lalu ketika kita tahu virusnya sudah sangat dekat dengan diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Oke, berarti kalau misalnya seperti itu kondisinya ketika kita keluar rumah, berarti resikonya akan lebih rentan terhadap kita terpapar dari virus itu. Berarti yang bisa kita lakukan adalah ya mungkin ya karantina dengan lebih dekat, kita misalnya ya nggak keluar rumah dulu, atau mungkin interaksi dengan lingkungan di sekitar rumah mungkin coba kita batasi dulu, sehingga kita kan nggak tahu penyebarannya sudah seluas apa. Orang-orang misalnya tetangga kita sebelah rumah apakah sudah carrier, apakah sudah ODP atau PDP gitu kan, apakah sudah terdeteksi ada virus atau tidak, kita nggak tahu. Jadi memang coba lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dengan mengetahui dulu kegelisahan kita itu karena apa sih, ketakutan kita itu karena apa. Kalau misalnya sudah ada adiksi, entah itu alkohol, entah itu obat-obatan yang lain, dan teman-teman ngerasa sepertinya susah untuk melepas dari kondisi itu, adiksi itu, ya mungkin nggak ada salahnya juga teman-teman untuk mencari bantuan psikologis untuk bisa mencari tahu permasalahannya seperti apa, sehingga tahu lebih terbantu untuk mencari jalan keluar yang lebih baik gitu. Karena akhirnya memang adiksi ini juga permasalahan tersendiri untuk situasi yang sekarang, karena memang ada laporan-laporan akhirnya ada beberapa individu tertentu yang akhirnya larinya ke alkohol, larinya ke obat-obatan, dan memang mungkin itu akan menenangkan gitu. Tapi balik lagi, kita kan pinginnya menyelesaikan permasalahan dengan tepat tanpa menimbulkan permasalahan lain. Teman-teman coba cek lagi, apakah memang dengan situasi itu akan menimbulkan menyelesaikan permasalahan secara tuntas, atau akan menimbulkan permasalahan lain. Itu yang harus teman-teman sadari dan harus sadarin dulu
permasalahannya apa supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan teman-teman gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Etoy pertanyaannya. Dan ya, mengingat waktu kita sudah mepet banget Mbak, mungkin kita akhiri saja untuk sesi tanya jawabnya. Dan nggak harus aku simpulin dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Maria tadi, karena sudah sangat komprehensif dijawab maupun dijelaskan. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Maria Puspita yang udah nyempetin waktunya untuk berbagi pemahaman bagi kita hari ini, terutama kita yang anak-anak kos. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum terakomodir pertanyaannya, mungkin bisa dicek ataupun dikepoin official akun Yayasan Pulih untuk mengetahui informasi seputar psikologi. Nah, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung di Bincang Jentera kali ini dengan tema menjaga mental tetap sehat di tengah pandemi untuk mahasiswa rantau. Harapan kita semoga kita sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, jangan lupa juga teman-teman buat pantengin terus official akun Jentera Law School, karena akan banyak sekali diskusi-diskusi menarik walaupun kita work from home. Nah, baik, mungkin kita cukupkan saja sesi kali ini ya Mbak. Thank you sekali lagi kepada Mbak Maria yang udah menyempatkan waktunya, dan saya Yogi Prastia sebagai moderator dan Mbak Maria Puspita selaku narasumber. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di diskusi yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.